Oke, selamat malam Pak Sparta. Selamat malam teman-teman. Ya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai presentasi pajak penghasilan, item pendapatan yang tidak biasa, dan investasi dalam saham. Kelompok kami terdiri dari 1, saya sendiri Andri Fauzi, kedua Yosua William, ketiga Eka Windy, keempat Lutfi, dan kelima adalah Silvi Firnalisi. Setelah mempelajari bab ini, kita harus dapat 1, membuat jurnal umum untuk pajak penghasilan perusahaan, termasuk pajak penghasilan yang ditangguhkan. Yang kedua, dapat menjelaskan dan mengilustrasikan laporan item-item yang tidak biasa pada laporan laba rugi. Yang ketiga, menyiapkan laporan laba rugi yang melaporkan data pendapatan per saham. Keempat, menjelaskan konsep dan pelaporan pendapatan secara komprehensif atau gabungan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan akuntansi untuk investasi dalam saham. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Windy. Tujuan pertama dari pembelajaran ini ialah jurnal entry untuk mencatat pajak penghasilan badan, termasuk pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan badan. Contohnya, sebagian besar perusahaan diharuskan membayar estimasi pajak penghasilan federal dalam 4 angsuran sepanjang tahun. Perusahaan memperkirakan beban pajak penghasilan untuk tahun itu adalah 84.000. Estimasi perkiraan pertama dari 4 pembayaran di jurnal sebagai berikut. Tanggal 15 April, income tax expense sebesar 21.000, pada cash di kredit sebesar 21.000. Rasio pajak penghasilan yang dilaporkan biaya penghasilan sebelum pajak untuk industri terpilih. Automobile sebesar 33%, untuk di industri perbankan 35%, komputer 23%, industri makanan 35%, integrate oil 39%, farmasi 30%, retail 39%, telecommunication 37%, dan yang terakhir transportation 38%. Mengalokasikan pajak penghasilan. Beberapa perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan sebelum pajak penghasilan dibuat karena item tersebut dikenali dalam satu periode untuk keperluan pajak dan dalam periode lain untuk tujuan laporan laba rugi. Perbedaan seperti itu disebut perbedaan sementara karena mereka membalikkan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Saudara Silvi. Contoh item yang membuat perbedaan sementara itu ada 4. 1. Pendapatan atau keuntungan dikenai pajak setelah dilaporkan dalam laporan laba rugi. 2. Beban atau kerugian dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak setelah dilaporkan dalam laporan laba rugi. 3. Pendapatan atau keuntungan dikenai pajak sebelum dilaporkan pada laporan laba rugi. 4. Beban atau kerugian dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak sebelum dilaporkan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya akan dibacakan untuk Saudara Yosua. Baik, untuk contohnya seperti berikut. Pada akhir tahun pertama operasi, sebuah perusahaan melaporkan pendapatan sebelum pajak penghasilan sebesar 300.000 US dollar dengan tarif pajak 40%. Perusahaan membayarkan pajak sebesar 120.000 dolar. Dengan detail, 300.000 dolar dikali dengan 40% tarif pajaknya. Dengan menggunakan perencanaan pajak, laba bersih dikurangi menjadi 100.000 dolar dan pajak penghasilan aktual yang terhutang sebesar 40.000 dolar. Dengan detail, 100.000 dolar dikali 40%. Perbedaannya akan ditanggungkan pada tahun mendatang. Dengan jurnal juga sebagai berikut. Untuk entry pencatatan pajak penghasilan merefleksikan jumlah yang ditanggungkan sebesar 80.000.
dengan debit income tax expense di debit sebesar 120.000, lalu di kredit ada income tax payable 40.000 dan deferred income tax payable 80.000. Lalu jika 48.000 dolar pajak tanggungan berbalik dan jatuh tempo pada tahun kedua, entry akan mencerminkan fakta sebagai berikut. Different income tax payable di debit sebesar 48.000, lalu income tax payable di kredit sebesar 48.000. Lalu untuk slide berikutnya akan dibacakan pada Saudari Lutfi. Contoh latihan. Sebuah perusahaan memiliki 200.000 dolar pendapatan sebelum pajak penghasilan. Tingkat pajak 40% dan 130.000 dolar pendapatan kena pajak. Memberikan entry jurnal untuk pajak tahun saat ini. Beban pajak penghasilan pada debit sebesar 80.000, hutang pajak penghasilan pada kredit 52.000, hutang pajak penghasilan tanggungan pada kredit 28.000. Beban pajak penghasilan berdasarkan 200.000 dolar dilaporkan pendapatan di 40%, menjadi 80.000 dolar. Pajak penghasilan terhutang berdasarkan 130.000 dolar, kena pajak penghasilan di 40%, menjadi 52.000. Jadi PPh ditangguhkan tahun depan sebesar 28.000 dolar. Perbedaan permanen. Pertama, perbedaan antara pendapatan kena pajak dan pendapatan sebelum pajak dilaporkan pada laporan laba rugi, mungkin hasil dari perbedaan yang bukan merupakan perbedaan waktu. Ini adalah perbedaan permanen yang tidak pernah terbalik. Kedua, pendapatan bunga yang dibebaskan dari obligasi daerah adalah contoh dari jenis perbedaan permanen. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Windy. Tujuan yang kedua, penjelasan dan ilustrasi pelaporan dalam item yang tidak biasa di laporan laba rugi. Pelaporan item yang tidak biasa di laporan laba rugi. Item yang tidak biasa dikurangi dari laba kotor dalam menentukan pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Penurunan nilai aset tetap, biaya restrukturisasi. Penurunan nilai aset tetap terjadi setelah nilai wajar aset tetap turun di bawah nilai bukunya dan tidak diharapkan pulih. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Saudara Yosua. Oke, contoh kegiatan yang mungkin menyebabkan penurunan nilai aset. Pertama, penurunan pada harga pasar aset tetap. Kedua, perubahan signifikan dalam bisnis atau regulasi yang terkait dengan aset tetap. Lalu yang ketiga, kondisi buruk yang mempengaruhi penggunaan aset tetap. Dan yang keempat, kerugian arus kas yang diharapkan menggunakan aset tetap. Contoh sebagai berikut, pada 1 Maret, Jones Corporation mengkonsolidasikan operasi dengan menutup pabrik. Sebagai akibat dari penutupan, pabrik dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 750.000 dolar. Mohon maaf. Dengan pencatatan sebagai berikut, pada Maret tanggal 1, loss on fixed asset impairment di debit sebesar 750.000, lalu equipment di kredit 750.000, equipment to record impairment of fixed assets due to plant closing. Lalu pelaporan barang tidak biasa pada laporan laba rugi. Fixed asset impairment tergambarkan sebagai berikut dalam pencatatan laporan laba rugi. Bisa dilihat fixed asset impairment-nya terdapat di laporan laba rugi. Lalu item yang tidak biasa dalam laporan laba rugi, loss from asset impairment, dapat dilihat tercatat juga di laba rugi sebagai berikut. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lutfi. Pelaporan barang yang tidak biasa pada laporan laba rugi. Item yang tidak biasa dikurangi dari laba kotor dalam menentukan pendapatan dari operasi berkelanjutan adalah
biaya restrukturisasi penurunan nilai aset tetap. Biaya restrukturisasi adalah biaya yang dikeluarkan dengan tindakan seperti pembatalan kontrak, meletakkan atau pemindahan karyawan, dan menggabungkan operasi. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Andri. Oke, ini contohnya ya. Manajemen perusahaan Jones mengkomunikasikan rencana pemutusan hubungan kerja 200 karyawan dari pabrik yang ditutup yang berlaku efektif 1 Maret. Rencana restrukturisasi membutuhkan imbalan pemutusan hubungan kerja sebesar 5.000 per karyawan. Karyawan memiliki hak untuk bekerja 60 hari setelah tanggal 1 Maret, tapi dapat juga memilih untuk meninggalkan perusahaan lebih awal. Nilai pasar dari kebijakan ini adalah $1 juta, di mana rinciannya adalah $5.000 dikali 200 karyawan, yang merupakan biaya agregat yang diperkirakan untuk memberhentikan karyawan. Biaya restrukturisasi dicatat sebagai berikut. Pada 1 Maret, di debit adalah restructuring charge sebesar $1 juta, di kredit employee termination obligation sebesar $1 juta, yaitu untuk mencatat penurunan nilai aset tetap karena penutupan pabrik. Selanjutnya, 25 karyawan mencari pekerjaan di tempat lain dan meninggalkan perusahaan pada tanggal 25 Maret. Pembayaran dilakukan kepada karyawan tersebut pada tanggal yang sama. Pada 25 Maret, jurnal untuk mencatat pembayaran pesangon sebesar $125.000 untuk 25 karyawan yang diberhentikan adalah sebagai berikut. Di debit, yaitu pada tanggal 25 Maret, di debit employee termination obligation sebesar $125.000 dan di kredit cash sebesar $125.000, yaitu untuk mencatat pembayaran kepada 25 karyawan sebagai kompensasi pesangon. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lutfi. Laporan barang yang tidak biasa pada laporan laba rugi. Berikut merupakan bentuk pencatatan laporan laba rugi biaya restrukturisasi. Barang yang tidak biasa dalam laporan laba rugi. Gambar tersebut merupakan laporan laba rugi biaya restrukturisasi dari Jones Corporation. Dapat dilihat bahwa restructuring charge terdapat $1 juta. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Yosua. Oke, berikut contoh latihannya. Pada tanggal 20 Desember tahun berjalan, Toro Corporation menetapkan bahwa peralatan telah mengalami penurunan nilai sehingga nilai buku dari peralatan dikurangi sebesar $180.000. Selain itu, manajemen senior perusahaan mengkomunikasikan rencana pesangon karyawan di mana 80 karyawan dapat menerima manfaat pemutusan hubungan kerja sebesar $7.000 per karyawan. Entry jurnal untuk penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi adalah sebagai berikut. Item yang tidak biasa dalam laporan laba rugi. Pada Desember 20, kerugian pada aset tetap itu sebesar $180.000, lalu peralatan kredit sebesar $150.000. Lalu Desember 20, restrukturisasi charge $560.000 dan employee termination obligation. Desember 20 di debit ada akun restrukturisasi charge employee termination $560.000, lalu di kredit ada obligasi $560.000. Untuk restrukturisasi charge employee termination dengan detail sebagai berikut. 80 karyawan dikalikan dengan $7.000. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Windy. Laporan item yang tidak biasa di laporan laba rugi.
Item yang tidak biasa dapat menambah atau mengurangi pendapatan dari operasi yang berkelanjutan dalam menentukan laba bersih, yaitu operasi yang dihentikan dan item yang luar biasa. Operasi yang dihentikan, keuntungan atau kerugian dari pelepasan segmen bisnis atau komponen suatu entitas dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Ya, slide selanjutnya dibacakan oleh Saudara Andri. Oke, ini ya bagiannya ya, atau laporan keuangannya. Yaitu reporting unusual item on the income statement, atau bagaimana sih pelaporan item-item yang tidak biasa dalam laporan laba rugi. Di situ kita lihat adalah discontinued operation. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini juga sama ya. Laporan item-item yang tidak biasa pada laporan keuangan. Di situ ada loss on discontinued operation. Oke. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yosua. Baik, untuk melaporkan item tidak biasa pada laporan laba rugi. Pos-pos yang tidak biasa yang menyesuaikan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan dalam menentukan laba bersih adalah operasi yang dihentikan barang luar biasa. Baik, barang luar biasa dihasilkan dari peristiwa dan transaksi yang sebagai berikut. 1. Berbeda secara signifikan dari aktivitas operasi normal atau normal bisnis, dan jarang terjadi. Pelaporan barang tidak biasa pada laporan laba rugi. Berikut contohnya untuk pencatatan pada laporan laba rugi dapat dilihat extraordinary items-nya. Lalu item yang tidak biasa dilaporkan dalam laba rugi bisa lihat seperti berikut dengan detailnya. Extraordinary item, gain on condemnation of land. Dan selanjutnya berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Andri. Oke. Penyajian kembali retroaktif. Selain item yang tidak biasa yang mempengaruhi laporan laba rugi, ada 2 item utama yang membutuhkan penyajian kembali secara retroaktif dari pendapatan periode sebelumnya. 2 item tersebut adalah yang pertama, kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan laporan keuangan. Dan yang kedua adalah perubahan dari satu prinsip akuntansi yang diterima secara umum ke prinsip akuntansi lainnya yang juga dapat diterima secara umum. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk menjelaskan. Terima kasih juga Pak Sparta untuk memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan atau presentasikan mengenai pajak penghasilan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.